memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Selamat siang pemirsa, selamat hari Senin. Saya Kak Ros, hari ini sudah siap kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Oke, baik. Mohon maaf saya agak tanning ya, kemarin habis kejemur, bukan berjemur ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa yang akan kita bahas? Ya update ya, walaupun mungkin udah bosan. Ini bolak-balik lanjutannya apa sih ya? Rachel Faye-nya hari ini datang lagi ke Polda ya, tapi sekarang statusnya sudah menjadi tersangka begitu. Dan dia diantar sama pacarnya Salim ya, yang juga menjadi tersangka. Manajernya juga ya kalau nggak salah, karena tiga orang inilah yang ketahuan tidak karantina, kabur dari karantina begitu ya. Kalau biasanya dia datang lebih pagi takut dikejar-kejar wartawan. Kali ini dia datang telat 40 menit. Harusnya jam 10 datang 10.40. Jadi rame deh gitu ya. Dirangkul pacar Rachel Faye-nya peduli panggilan sebagai tersangka kasus kabur karantina. Ini juga kemarin sempat rame karena netizen nanya kok nggak ditahan? Kabur dari karantina kok nggak ditahan? Gitu ya, dengan alasan katanya karena ancaman hukumannya cuma 1 tahun, jadi tidak perlu ditahan kecuali kalau 5 tahun. Tapi kok ada yang lain-lain kok perlakuannya beda gitu ya kan. Oke, kita lihat dulu video yang update hari ini yang terjadi pada saat Rachel Faye-nya datang untuk dimintai keterangannya lagi sebagai TSK. Kita lihat yang berikut. Komentar netizen, nah ini komentar netizen yang rame ya. Kita baca bunyinya komentar netizen adalah, mana? Set. Paling habis ini buat status Buna berhak bahagia. Siapa sih? Ini awal katanya dari mana sih Buna berhak bahagia ini? Siapa bikin status siapa? Bukannya hashtag ini. Lanjut berikutnya. Makanya jangan bandel ya Buna gitu. Lagi berikutnya komentarnya adalah mesra banget ya kemana-mana bareng. Ke Turki bareng, ke New York bareng, ke Polda juga bareng. Iya dong, harus konsisten lah kan. Kan ininya mangkirnya juga bareng kemarin waktu karantina. Ya ada lagi komentar yang lainnya belum ada. Oke, yang berikut kita menuju ke kabar bahagia dari teman saya Gracia Indri. Kayaknya dia boleh di-post sekarang ya, karena dia udah post sendiri di Instagramnya kemarin. Bahwa Gracia Indri yang sekarang ada di Belanda sudah dilamar dan segera akan menikah. Sama ya yang bulenya ini ya, Mas Trash Agustus 2021. And I said yes. Ini padahal udah Agustus dia udah dilamar ya kan, tapi dia baru posting sekarang, jadi ya udah aku umumin sekarang ya. Nikahnya kapan? Sehera. Sehera dia nggak mau kalah Maria Ricis ya. Oke, coba kita lihat instastorynya Gisela Cindy nih, adiknya Gracia Indri seperti apa bunyi. Ini ya, ini Gisela Cindy juga merepost congrats gitu. Kita lihat sekarang pernah waktu dari 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu waktu Gracia Indri itu datang meliput pernikahan anak aku ya kan 2 tahun yang lalu, itu aku udah tanya-tanya sama ibunya Gracia Indri gitu. Jadi kapan nih mantu lagi dapat cucu bule gitu. Kita lihat yang berikut ini. Emang banyak gerak dong, ini udah berubah 45 derajat. Jadi ibu bakalan punya cucu-cucu blasteran apa gimana? Ya, kalau ya jadi sih itu nanya ibu gue sih. Jadi ibu tetap kena dengan Dari tanggal 15. Oh, bareng sama teman-teman 2 bulenya itu. Ade mau pacarnya, ada papa pacarnya juga datang. Jadi bule itu datang sama siapa? Ade, yang pacarnya. Kan, yang satu lagi yang megang bahu kamu. Nah, yang megang bahu kamu. Ade aku nggak sadar loh. Terus bawa ibu. Yang mana sih? Aku nggak lihat yang mana. Aku nampak seperti sendiri tuh ya. Ya ini siapa nih? Ini geser-geser. Nah. Kalau yang ini Panda ya. Tahun lalu apa? Berapa tahun lalu sih aku udah hilang waktu deh, ini gara-gara pandemi udah nggak inget apa-apa ya. Sampai lupa gitu. Oke, komentar netizen kita baca ya berikut. Moga, ya ampun, ya ini doanya baik sih. Cuman gimana kalau nggak usah pakai yang depan, langsung mudah-mudahan awet, langgeng, bahagia gitu. Udah, ya lanjut. Berikutnya, oh kirain udah nikah karena udah pindah ke Belanda. Anda
mungkin jangan suka mengira-ngira deh. Kalau diundang kan pasti aku, kalau menikah kan pasti aku diundang. Aku lagi ada di Belanda. Berangkat, udah boleh belum sih? Lanjut, ada lagi. Loh, pindahnya udah lama kok malah baru dilamar. Kukira langsung menikah saat memutuskan pindah negara. Ya enggak ternyata ya kan. Apalagi kan kemarin pandemi ya. Bayangin kalau dia nggak pindah ke sana. Lama lagi pasti kan nggak boleh masuk, susah ya. Kita doakan yang terbaik buat Gracia Indri. Nanti aku menyusul ke Belanda. Aku akan liputan, walaupun nggak diundang di Belanda, aku akan liputan diam-diam. Tetap ya. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke bidang tamu kita yang pertama. Senang sekali menyempatkan waktunya untuk kita tanya begitu ya, karena kita ingin tahu salah satunya adalah bagaimana kabar cucunya Galaska ya. Sudah hadir ayah dari almarhumah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat dan Mbak Puput Sudrajat. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, mengatakan tak pernah terbayangkan jika 15 Oktober kemarin adalah perayaan ulang tahun terakhir bersama sang anak dan menantunya Febri Ardiansyah atau Bibi yang meninggal dunia pada 4 November kemarin karena mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang, Jawa Timur. Vanessa Angel yang sejak usia 10 tahun kehilangan sang ibu karena meninggal dunia ini sempat berseteru dengan sang ayah karena beberapa kesalahpahaman, namun hubungannya membaik terutama setelah menikah pada 11 Januari 2020, kerap menanyakan kabar lewat video call dan terakhir minta didoakan agar bisa membeli rumah baru. Ibu sambung Vanessa, Puput Sudrajat, kemarin memposting chat saat Vanessa meminta foto-foto masa kecil. Seperti apa sosok Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di mata ayah dan ibunya? Lalu bagaimana rencana pengasuhan cucunya Galaskai Ardiansyah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik pemirsa, kita sudah bersama dengan Pak Dodi Sudrajat, Mbak Puput, ya ini ibu sambungnya Vanessa Angel almarhumah. Gitu. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Mbak. Terima kasih sudah ya bersedia meluangkan waktunya untuk kita tanya-tanya. Pasti ini sesuatu yang berat ya buat Dedi. Pastinya berat, Pasti. Dedi. Berat banget. Nah, Dedi lah yang sama Vanessa dari kecil, Iya, ya kan, iya. sejak Vanessa ditinggal oleh Mamanya. ibundanya dari Iya. umur 10 tahun. Betul, Betul ya? betul. Turut Banyak berduka, kenangan yang nggak bisa terlupakan. Banyak kenangan yang nggak bisa terlupakan. Iya. Nah sekarang, Dad, ini ada cucu, Iya. ada amanah cucu juga Iya. gitu ya. Kita mau tanya juga sekalian sama bagaimana ini pihak keluarga, apakah sudah membicarakan bagaimana Gala Iya. ini nanti ke depannya itu akan diasuh oleh siapa begitu? Ya, ini sudah Dedi bicarakan sih sama orang tuanya Bibi juga semalam. Semalam ya? Ya, untuk kita asuh bersama. Tapi untuk sementara ini kan si Gala ini sejak lahir sampai sekarang ini tuh di rumahnya Vanessa dan Bibi itu lebih dekat sama kakak-kakaknya. Adik-adiknya Bibi Adik-adiknya kan. Bibi, Nah, ya. gitu. Jadi sementara ini biar di sana dulu. Nanti kalau misalnya memang ke depannya sudah kondusif, sudah sehat Galanya, mungkin nanti ya di weekend saya bawa mungkin gitu, Bibi gitu Galanya. Karena ini kan ada artikelnya juga Galaska Ardiansyah akan dirawat, diasuh di rumahnya Iya, orang tua Bibi. iya. Kalau rumah yang kemarin ditempati oleh Vanessa dan Bibi itu memang rumah mereka atau Oh bukan, itu rumahnya Vanessa tapi itu masih ngontrak. masih ngontrak? Jadi kalau sudah habis kontrakannya, Iya, balik ke rumah orang tuanya. orang tuanya Bibi. Jadi Iya. akan diasuh di rumah Iya, memang iya. orang tua Bibi begitu ya. Nah, ini kan banyak netizen tuh yang ini Gala menjadi kesayangan banyak orang Iya. gitu ya, karena memang lucu banget. Iya. Terus ya sering dilihat juga, kita melihat story-storynya sejak kehadiran Gala itu kan juga kehidupan almarhumah dan suaminya itu almarhum juga kan menjadi lebih kita melihatnya lebih bahagia lagi Ya, gitu. lebih berwarna ya. Lebih berwarna. Kita lihat ini cuplikan kebersamaan Gala bersama kedua orang tuanya. Itu kenangan yang belum lama sekali ya. Itu yang terakhir ya pertemuannya. Terakhir merinding saya. Terakhir kali itu 2 minggu sebelum Vanessa terjadi kecelakaan. Ya, dia memberikan surprise di hari ulang tahun Dedi tanggal 14 Oktober.
dia yang booking restorannya, dia beli kuenya, dia yang bikin itu. Dia yang ngajak makan malam. Oke. Ini Dedi, ini kan hubungan Dedi sama Vanessa tuh dari sejak dulu tuh kan ya namanya hubungan bapak dan anak itu up and down. Betul. Sebetulnya di saat-saat terakhir kehidupan almarhumah gitu, seperti apa sih hubungannya Dedi sama Vanessa? Iya, Mbak Kak Ros, satu tahun ini hubungannya luar biasa. Seperti dia balik lagi ke masa waktu dia lagi nurut-nurutnya sama Dedi. Itu luar biasa. 1 tahun ini Vanessa itu sering komunikasi dengan Dedi, dengan mamahnya, video call, sama Mayang adiknya juga. Ya, 1 tahun ini 3 event yang itu kenangan yang nggak pernah dilupakan. Itu 3 Lebaran, event, Lebaran, bertemu ke rumah saya. Sebelumnya kan nggak pernah harus tahu sendiri. ke rumah Dedi yang di Kakeknya, Dedi yang di Kemayoran. di Kemayoran. Oke. Datang bersama Bibi, kumpul semua sepupu-sepupunya semua kumpul kita di situ. Terus Bibi ngasih THR ya, bawa uang tuh yang 75.000 yang baru tuh, ada 2 juta itu kali dia kasih bagi 3 lembar sepupunya semua, neneknya semua. Terus akhirnya sisa berapa udah dikasih Dedi deh. Habis itu dia makan ketupat. Dia minta ketupat, bilang sama mamanya, mah pengen makan ketupat. Tapi pada saat itu neneknya nggak masak kan. Tapi mamanya masak tapi di kantor. Jadi momen Lebaran. Momen Lebaran. Habis itu momen Galaskai ulang tahun yang pertama 1 tahun. Itu datang Dedi. Iya diundangnya tuh bukan basa-basi, bener-bener dia diingetin terus, di countdown. Mamahnya juga, mama udah hari ini nanti malam mau rayain tuh udah di mana, cepet kesini gitu. Itu jadi betul-betul pernikahan Vanessa dan Bibi itu merekatkan keluarga, betul. Kak Ros tahu sendiri. Kak Ros paling tahu deh. Iya. Oke. Kita lihat juga ini juga sempat perbincangan terakhirnya, bahkan sama Mbak Puput pun jadi ngobrol banyak juga ya Vanessa ya, minta untuk dikirimin foto-foto. Ya, Nih ada dikirimin foto-foto. foto-foto lama. Belum ada waktu nggak cariin foto-foto Ini lama, kapan? Kak. Mintanya kapan ini? Berapa minggu sebelum dia meninggal? 3 mingguan kali ya, ada 3 mingguan. Kurang lebih, Minta iya. foto-foto ini. Minta Iya. foto-foto lama, minta foto-foto kakak waktu masih kecil, yang lagi sama Dedi, yang lagi sendiri, yang lagi sama Mama Lucy. Sama mamanya. Gak cerita kenapa tiba-tiba minta foto. Kenapa? Kangen aja katanya, Kangen aja. kangen masa itu. Kangen masa itu. Masa bahagianya dia Iya. waktu anak-anak Iya. sama mamanya. Iya. Memorinya nggak pernah terlupakan itu, masa-masa kecilnya dia sama mamanya di 10 tahun. Habis itu saya yang merawat itu Iya. nggak akan Karena bisa Vanessa terlupakan. itu kemana-mana ya, ada hal yang paling dia suka itu kalau dielus-elus kepalanya. Bener. Iya, betul. Karena Bener itu banget. mengingatkan dia memori dia bersama Almarhum. almarhumah mamanya. Betul. Sampai dewasa pun. Sampai dewasa jadi manja aja gitu. Sama Puput juga manja. sama. Minta disuapin, makan, pelukan. Apa yang paling Mbak Puput ingat yang paling dirindukan sekarang? Sama Mbak Puput juga minta dielus-elus gitu. Disuapin. Disuapin. Ada mas, udah ada gala aja. Mama aku pengen disuapin. Aku mau itu dong, suapin. Dan sekarang anaknya juga ya harus mendapatkan perhatian yang lebih gitu. Nah ini kehilangan 2 orang tua Iya, sekaligus. betul. Ini kita punya juga cuplikan kenangan ketika saya tahu benar karena saya sempat juga sama Dedinya ngobrol banyak ya, yang jadi kesalahpahaman antara Vanessa dan Dedi waktu Iya, itu gitu iya. ya. Sampai akhirnya menikah, sampai bagaimana waktu itu almarhum Bibi itu cerita betapa deg-degannya meminta izin ke Minta Dedi izin untuk pernikah, menikahi iya, Vanessa, betul. sampai akhirnya mereka memulai menjadi sebuah keluarga dan bersama keluarga besarnya. Kita lihat cuplikannya. Gimana ya, pas dari rumah nih, dari Cinere kan sama dia. Udah aku yang temuin, udah tenang aja, nggak ada yang nggak kenapa-napa kok. Dedi ibu baik, udah nggak pernah ngomong kasar juga sama kamu. Udah jalan nih, udah masukin daerah Jakarta Pusat nih. Aduh, Ntar dulu deh. Bisa kamu janjiin ke Dedi buat bikin Vanessa bahagia.
apa yang bisa jadi baca-baca gitu lagi pertanyaannya. Apa ya? Vanes sehat aja sih Om. Buat sementara ini kesehatan Vanes. Aku terus ngejagain Vanes tiap hari kena matahari, olahraga dikit-dikit, makan yang bergizi. Dia kan suka nyemil-nyemil yang nggak jelas lah. Aku fast food benar banget. Aku ngelarang-larang hal-hal kayak gitu. Pola hidup sehat aja sih. Soalnya sehat itu kan mahal juga Om. Repot juga di dianya, apalagi kegiatan dia sekarang lagi banyak. Itu aja dulu sih. Sehat fisik. Sebenarnya Dedi rela nggak sih nikahin saya sama Vanessa Angelia Azan? Jujur awalnya tidak. Ya, tapi setelah awalnya tunggu dulu kan jagoan kan biasanya kalah dulu. Jek. Awalnya, tapi setelah Bibi datang ke rumah dengan gentleman-nya meminta minta maaf, minta izin, minta restu, semua itu udah hilang. Dan Dedi lihat ya Bibi cocok lah buat pendamping Vanessa. Dating pasti berat banget buat Dedi ya. Berat Mbak. Terberat buat orang tua itu adalah harus menguburkan anaknya Iya. yang meninggal lebih dulu daripada dirinya. Apa yang berkecamuk di benak Dedi berkecamuk pada saat penguburan almarhumah? Badan kadang nggak ada tulangnya, lemes banget, lemes. Karena ya baru 2 minggu yang lalu kita ngumpul makan. Dia minta selfie sama Dedi tuh belum pernah tuh. Ini ada mamanya. Aku selfie sama Dedi dulu ya berdua. Ya selfie itu berdua. Dia minta itu. Dia belikan kado. Itu kayak baru kemarin gitu. Jadi nggak percaya gitu. Kado apa? Itu tadi waktu dia mau ngajak makan, dia tanya sama Dedi mau kado apa? Dedi bilang Dedi nggak usah beliin kado, makan malam sama Dedi ulang tahun aja udah kado yang terindah buat Dedi. Setelah bertahun-tahun. Iya, setelah bertahun-tahun Kak Ros tahu sendiri kan ya. Dia sekarang bener-bener prepare banget buat ulang tahun Dedi. Dia bilang mau beliin kacamata, Dedi punya kacamata nggak usah, udah kamu kan punya keluarga, uang kamu udah buat gala aja. Habis makan itu akhirnya Bibi itu sama juga bukan marah neken Dedi kan ulang tahun, Dedi mau apa? Bibi juga sama, enggak Dedi nggak mau. Berdua itu berdiri gitu, Dedi duduk enggak mau. Akhirnya? Iya, terus dia bilang, aduh di sini nggak ada toko olahraga sih ya. Dia kan tahu Dedi main bulu tangkis kan. Kalau ada toko olahraga, Bibi beliin ini raket nih. Nggak usah raket juga udah ada. Akhirnya Dedi nggak mau, akhirnya digiring sama dia ke bawah di salah satu department store, dimasukin di situ. Mamahnya pergi ke bagian baju-baju perempuan, Bibi sama saya sama Dedi nih bagian laki. Dipilihin tuh sama Bibi baju sama kaos. Ini keren buat Dedi. Suruh pakai di fitting room sama kaos. Mamahnya juga. Kalau mamanya Vanessa pilihin baju ya. Pilihan baju dari Vanessa, karos yang baru sadar akhirnya sekarang. Kenapa dia milihin baju atasan hitam, bawahan hitam? Mama nanti pakai ya. Dia yang pilih. Dia yang pilih kan. Dipakai Mbak Puput waktu itu. Mama nanti pakai ya, dia bilang gitu. Akhirnya itu dipakai. Dan pas hari Vanessa kejadian, saya lagi pakai baju itu. Iya, Dad, saya lagi pakai baju itu, pas banget. Ada momen sebetulnya yang sebenarnya Dedi masih ingin katakan, ingin lakukan ke Vanessa yang belum kesampaian, ada nggak sih? Ada keinginan melihat dia perubahan seperti itu. Pingin umroh bersama Mbak Eka, terus pingin berempat sama Bibi ya, pingin melakukan umroh. Setelah dia kembali ke jalan yang kebaikan ya, sebelumnya Kak Ros tahu seperti itu. Ada di hati Dedi, tapi nggak terungkap, belum terucap sama Vanessa, tapi udah ada di hati kecil Dedi, pingin gitu. Berangkat umroh berempat. Okay. Dan ini pasangan yang banyak yang sayang juga gitu ya, karena juga ya kita lihatnya mereka semakin bahagia, dan ternyata juga setelah mereka berdua meninggal, banyak juga orang-orang yang memberikan cerita kesaksiannya betapa baiknya almarhum dan almarhumah ini membantu sesama pengusaha kecil. Nah, mereka juga pengusaha ya. Ini ada deretannya, coba kita lihat, kita bacakan ya. Dibacakan? Coba lihat. Ini dari dulu saya pernah jadi freelance untuk foto dan desainnya dia. Saya cuma minta 350.000 udah foto sama desain. Pas selesai saya dikasih transfer 3,5 juta.
katanya desainnya sayang kalau dibayar murah, terus buat nambahin beli stabilizer, soalnya saya ambil freelance buat beli stabilizer, udah lama banget. Ini satu. Yang berikutnya, gue hutang banyak ke mereka berdua, mereka suka rela bantuin promo produk gue, nggak cuma sekali. On behalf of collective, thank you for your helping hand, God bless you. Gitu. Ini mereka berdua. Yang berikutnya ada lagi cerita dari tante gue yang punya all shop, namanya nanya red cardnya Vanessa, kata Vanessa, aku nggak mau ambil banyak-banyak dari all shop biar sama-sama bangkit lagi ya, bless her soul. Gitu. Betapa pemurahnya mereka. Gitu. Dedi juga baru tahu ini. Baru tahu Kak. Ini adalah anak Dedi dan menantu Dedi. Iya, hatinya luar biasa. Baru tahu ini juga Dedi. Dedi baru tahu. Baru tahu. Iya. Tapi kalau dampak yang ke dalam di intern Memang terasa ya banget. adiknya. Setiap bulan itu ditransfer sama Vanessa 1,5 juta. Adiknya Vanessa, Mayang. Terus dia bilang pertama dia nggak tahu kalau Mayang kan sudah punya rekening ya. Dia mau telepon ke Dedi. Dia, aku mau kasih uang jajan buat Mayang. Oh langsung aja dia udah punya BCA. Dia dikasih nomor rekening. Terus setiap jadi bulan rutin ditransfer. sejak menikah. Iya. Dan Ke memang dia Mayang. sering Luar komunikasi biasa. akhir-akhir ini sama adiknya. Sama adiknya sama Mayang. Luar Sering biasa. komunikasi banget. Jadi di akhir kehidupannya segalanya itu terlihat begitu membaik. Luar Hubungan biasa. membaik. Di saat dia sudah baik, Allah manggil dia. Dalam kondisi dia sepertinya mau membayar kesalahan-kesalahan dia yang dulu 1 tahun ini. Dia mau dekat sama Dedi, dekat sama mamanya, dekat sama Mayang. Yang dulu nggak pernah dia lakukan, dia lakukan. Dikasih uang itu Mayang setiap bulan. Yang nggak pernah dia bikin surprise, dia bikin surprise. Ternyata itu dia mau adalah pergi. kenangan yang Kenangan indah itu indah. untuk- 1 tahun ini. Untuk Dedi dan Mayang. Waduh. Dan ya. juga untuk Wow. Mama Puput. Mama Puput dan Dedi, terima kasih sudah hadir. Ya. Mohon maaf karena bertanya sehingga pasti membangkitkan kesedihan Ya, nggak lagi apa-apa. begitu. Tapi kita ingin berbagi cerita bahwa ya kehidupan dan berproses menjadi baik. Akhirnya itu apapun orang tahu berita ini itu, tapi yang namanya kebaikan, yang namanya orang berproses itu selalu ada di hati. Gitu. Dan itu yang membuat manusia itu semakin bernilai, semakin dicintai bukan saja oleh manusia, Betul. dan semakin dicintai oleh Allah. Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.